Kita standar pendidikan kita kan punya sebenarnya. Nah, tapi karena alokasi atau budget dari negara kita terbatas, maka komunitas sekolah, orang tua, atau masyarakat secara umum memang punya peran sentral di dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, termasuk juga bisa memberikan support system dalam bentuk dukungan-dukungan untuk bisa mengembangkan kualitas sekolah itu, termasuk juga infrastruktur dan seterusnya gitu ya. Jadi memang komunitas sekolah sangat dibutuhkan di situ perannya untuk bisa menguatkan partisipasi dari masyarakat. Karena memang tadi itu. Jadi kalau memang negara kita sudah negara maju ya standar pendidikan terpenuhi, tapi nyatanya kita memang belum, anggaran terbatas, maka di situ partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Ya, kalau berkaitan dengan kurikulum yang terbaru ini bagaimana? Kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka Yang usulan Pak Menteri. Deep learning itu bukan kurikulum sebenarnya. Deep learning itu seperti namanya deep learning, pembelajaran mendalam. Itu sebenarnya kan konsep yang pembelajaran yang menjadikan siswa dia mestinya belajar mendalam gitu ya dari satu materi. Nah, konsekuensinya berarti seperti di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya essential learning. Essential learning itu berarti mengoreksi beberapa materi yang dianggap nggak esensial, jadi ditekankan ke yang esensial. Nah, itu punya potensi untuk belajar secara mendalam. Jadi materinya tidak terlalu overload, materinya dipilih yang esensial, maka pembelajarannya bisa mendalam gitu ya. Jadi konsep yang dari Pak Menteri Deep Learning itu kan sebenarnya berasal dari pidato pengukuhan guru besarnya dulu kan di UIN Syarif Hidayatullah itu. Jadi konsep yang memang dibawa oleh beliau paham betul itu karena memang bergerak dalam dunia pendidikan, terutama di Muhammadiyah. Jadi kalau secara umum tidak akan merubah pembelajaran, jadi menguatkan saja sebenarnya. Jadi menguatkan agar guru sekolah itu fokus mengajak siswa belajar secara mendalam tadi itu. Kemudian didukung oleh meaningful learning, dan seterusnya tadi itu. Jadi kurikulumnya masih tetap kurikulum Merdeka Pak atau bagaimana itu? Ya, karena memang deep learning itu bukan kurikulum, itu pendekatan pembelajaran. Ya, metode pembelajaran pendekatan gitu ya. Contoh mata pelajaran yang kurang esensial itu ya? Bukan mata pelajaran tapi materi yang kurang esensial dan kemudian itu sudah dikurangi ketika masa COVID-19. Ketika COVID itu kan ada beberapa materi yang kemudian dikurangi, itu sudah dipangkas sekian persen itu, sehingga di dalam struktur kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu memang sudah ada pengurangan muatan gitu ya. Nah, itu memberikan kesempatan sebenarnya untuk meaningful learning gitu. Jadi contoh pendalaman itu yang disampaikan oleh Pak Menteri sekarang itu soal coding, ya itu bagaimana? Ya, kalau coding bukan pendalaman, coding itu materi baru untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman sekarang gitu ya. Tapi coding itu kan bukan materi esensial, coding itu materi lebih lanjut. Esensial kontennya kalau dari coding itu computational thinking sama matematik gitu. Nah, itu yang kemudian mesti diberikan. Tapi kalau coding itu khusus dalam arti sekolah yang sudah siap dan siswa sudah siap. Jadi memang jangan semua sekolah, karena kan infrastruktur kita belum, fasilitasnya juga belum, nggak semua guru SD juga bisa itu kan, apalagi kalau ke SD, maka yang lebih diperlukan itu kalaupun ada coding itu jadi mata pelajaran pilihan menurut saya, termasuk juga bisa jadi kayak klub belajar aja itu, kayak sekarang ada komunitas coding, klub coding kayak gitu ya, itu jadi lebih visible sih dibandingkan menjadi mata pelajaran. Karena yang paling penting terutama untuk pendidikan dasar menengah ya justru computational thinking sama matematik thinking itu. Pak izin minta nomor kontak kepada Ini boleh. 085 Hmm. 64 11 355 11.